Berlatar di sebuah penjara paling ketat di Amerika, kita akan diperkenalkan pada seorang narapidana bernama Peter Mick yang diberitahu sipir bahwa ada seseorang yang ingin menemuinya. Di mana ini adalah seorang pembunuh yang sangat-sangat berbahaya yang dihukum seumur hidup atas kejahatan yang dilakukannya. Dia bernama Frank Khan, seorang kapten polisi yang datang menemui Mick untuk memberikan sebuah penawaran di mana putra dari Frank diketahui mengidap penyakit kanker stadium akhir yang dari hasil pemeriksaan para ahli, satu-satunya cara untuk mendapatkan penyelamatan untuk dapat menyelamatkan putranya adalah dengan dilakukan transplantasi sumsum tulang belakang yang jenis darah dan kecocokannya ada pada sosok si Pini. Frank pun langsung kepahitan, alias terbuka dari awal, bahwa tidak ada imbalan kebebasan atau hal lain yang akan diberikan. Andai kata Mick mau melakukan operasi ini, Frank hanya mengatakan bahwa ini mungkin bisa menjadi penebusan dosa atas semua kejahatan yang sudah Mick lakukan di masa lalu. Tawaran ini tentu saja tidak membuat Mick tertarik, karena boro-boro memikirkan pertimbangan moral. Melenyapkan nyawa manusia saja, dia tidak merasa bersalah, sehingga Frank harus pulang dengan tangan kosong, tanpa membawa harapan hidup untuk putra tercintanya. Tiba di rumah sakit, Frank langsung diberitai oleh dokter terkait kondisi putranya saat ini, yang memiliki sisa waktu yang semakin menipis. Frank hanya bisa memeluk si Ujang dengan tetap memberikannya harapan, seolah-olah ia bisa mendapatkan transplantasi yang dibutuhkan. Keajaiban pun muncul saat Frank mendapat telepon dari Mick yang di luar dugaan, meminta ingin dipertemukan langsung dengan si Ujang putranya. Sehingga ketika sudah berhadapan, Mick melakukan percakapan kecil dengan si Ujang, sampai akhirnya ia dengan tegas mengatakan bahwa dirinya bersedia untuk melakukan transplantasi tersebut. Itu ternyata tidak gratis. Mick mengajukan beberapa permintaan khusus, di antaranya ingin diizinkan udut di dalam penjara, diberikan akses ke perpustakaan lapas, dikeluarkan dari ruang sel isolasi, dihidangkan sarapan angin lunca dan belum pedas setiap pagi, serta diberikan TV dan sofa empuk layaknya koruptor yang berada di Lopa Suka Miskin. Dengan fakta bahwa Mick adalah salah satu narapidana yang termasuk dalam kategori jenius dengan IQ di atas 150. Ia tercatat pernah melakukan beberapa kali percobaan kabur dan melukai beberapa sipir, sehingga kepala penjara tidak mungkin akan mengizinkan permintaan khusus tersebut. Alhasil, Frank pun mencoba melobi Bapak Gubernur agar membujuk kepala penjara supaya mengabulkan permintaannya dengan alasan kemanusiaan. Sempat najong kursi karena Bapak Gubernur sulit dihubungi. Frank akhirnya mendapat kabar baik untuk melakukan prosedur tersebut secara legal dan akan disiarkan langsung di televisi. Beberapa waktu berlalu setelah izin sudah diberikan dan permintaan khusus Mick dikabulkan. Frank dan semua orang tidak sadar jika saat ini Mick sedang merancang rencana pelarian, dimulai dengan mematahkan ibu jarinya sendiri. Yang hal itu tentu saja sangat amat menyakitkan, tapi dia nekat melakukannya sendiri. Selanjutnya, Mick menghampiri seorang tahanan senior yang biasa menyelundupkan berbagai barang dari luar ke dalam penjara. Mick meminta satu barang khusus, yaitu obat antibius yang dimasukkan ke dalam ampul atau botol kaca kecil yang entah untuk apa itu. Tak berhenti sampai situ saja. Karena akses ke perpustakaan lapas sudah dipulihkan, Mick langsung mengakses komputer di sana untuk melihat rancangan bangunan rumah sakit tempat operasi transplantasi akan dilakukan, yang semua itu bisa ia ingat di dalam kepalanya hanya dengan sekali lihat saja. Keesokan paginya ketika pembagian obat secara rutin, Mick pura-pura meminum obatnya yang biasa diberikan oleh si napis senior. Padahal, Mick sama sekali tidak menelannya dan langsung memuntahkannya ketika sudah berada di dalam sel. Sesuai permintaan, si napis senior berhasil menyelundupkan sebotol obat antibius di bawah cup gelas, di mana Mick lagi-lagi melakukan hal gila, yaitu mengikat botol kecil tersebut dengan benang yang terikat dengan gigi gerahamnya. Lantas ia pun menelannya dan akan tertahan di tembolok sampai nanti waktunya ia keluarkan. Tak hanya itu saja, Mick mengambil batu api yang terdapat dalam pemantik yang ia selipkan di sela-sela kuku untuk nanti ia gunakan dalam rencana pelarian. Tiba hari operasi, si Ujang terlihat sudah berada di lokasi di rumah sakit. Sedangkan Mick Balan menuju ke sana
dengan dijaga ketat oleh iring-iringan mobil polisi, yang memang semua orang sudah tahu jika Mick adalah salah satu Navy jenius yang sangat berbahaya dan bisa kapan saja menyerang sipir ketika ada kesempatan. Dan ya, anjing polisi pun bahkan ketakutan melihat sosok Mick yang dipenuhi aura negatif. Namun hal itu tak menghentikan para dokter untuk tetap melanjutkan prosedur sesuai yang direncanakan. Tiba di ruang operasi, Mick langsung dipindahkan ke atas meja operasi dan segera akan disuntik bius, sehingga ia dengan cepat menggigit botol kaca berisi obat antibius, sembari menarik keluar tangannya secara perlahan, dan tiba-tiba, ya semua yang ia persiapan pun berhasil dijalankan, yang membuat para dokter kalang kabut sempat tertembak peluru di bagian kaki. Mikap yang tangguh tetap berhasil melarikan diri melalui lubang yang tersambung ke ruang pencucian. Ketika para polisi lain sedang paciwe, Frank yang sebelumnya sudah mempelajari cara berpikir Mike pun beraksi sendiri dengan pergi duluan ke ruang pencucian. Berdasarkan jejak darah yang menetes dari kakinya, Frank berhasil melacak pergerakan Mick yang diduga kabur ke ruang perawatan. Setelah menjahit dan mengobati lukanya sendiri, Mick pun menyandar salah satu dokter bedah wanita bernama, kita panggil saja Dr. Yuli, yang diancam dibunuh. Andai kata Frank, dan ya, Mick berhasil mendapatkan pistol milik Frank berkat tindakan beluk dilakukan oleh seorang perawat, sehingga, ya, Mike berhasil kabur setelah menembak mati salah satu petugas dan menyebabkan si polisi terluka di bagian perut. Alhasil, ketika kepala polisi dan pasukan datang, Frank langsung dibawa untuk diamankan karena dianggap akan mengganggu jalannya penangkapan. Melihat wartawan yang sudah berjibun di luar, Frank memanfaatkan hal itu untuk membuat kericuhan agar bisa kabur menggunakan motor polisi yang ada di sana. Tiba di tempat sepi, Frank dengan cepat menelepon rekan polisinya untuk menanyakan kondisi si Ujang saat ini. Tapi tiba-tiba ya, Mike berhasil membuat Sirkanta sadarkan diri dan segera menarik Dr. Yuli untuk menanyakan di mana ruangan tempat tangki oksigen biasa disimpan. Entah apa yang akan Mick lakukan dengan tangki oksigen tersebut. Ia sepertinya berencana menimbulkan ledakan karena sadar jika para polisi sudah mengepung setiap pintu keluar di rumah sakit ini. Bertepatan dengan Frank yang baru kembali ke rumah sakit, Mick sendiri diantar oleh Dr. Yuli ke ruangan penyimpanan tangki oksigen dan Yuli berhasil kabur setelah memukul Mike dengan tangki di mana ia tak sengaja bertemu dengan Frank dan langsung diberitahu tentang keberadaan Mick saat ini. Tak ingin pihak polisi ikut campur dalam masalahnya, Frank meminta Yuli untuk tutup mulut dan biarkan ia sendiri yang menangkapnya. Tepat saat Mick sedang menyeret tangki oksigennya, Frank datang tepat waktu dan memintanya untuk menyerahkan diri. Tetapi akibat ledakan yang terjadi, listrik di rumah sakit ini pun mati total, yang menyebabkan minim pencahayaan. Hal itu tentu akan memudahkan bagi Mick untuk mencari jalan keluar lain dari rumah sakit ini. Karena alat medis tidak berfungsi, Yuli menurut si rekan untuk membawa si Ujang ke gedung sebelah, yang merupakan bangunan khusus isolasi bagi para pasien penyakit menular, di mana pada saat yang sama Mick juga berencana kabur ke gedung sebelah, tapi melalui bagian atas jembatan dengan cara melewati pagar berduri. Aksi tersebut berhasil diketahui oleh Frank yang terpaksa membiarkannya pergi begitu saja. Justru ia malah membantu Mick masuk ke dalam gedung sebelah dengan menembaki lampu sorot yang diarahkan kepadanya. Setibanya di dalam, Mick langsung menyandra seorang kepala penjaga agar membawanya masuk ke ruang pengawasan yang karena ia memegang cairan asam sulfat yang siap disuntikan. Para penjaga tidak bisa berkutik dan berbuat apa-apa. Dengan kecerdasannya, Mick menggunakan salah satu komputer untuk menutup semua akses pintu masuk di gedung ini dan menyuruh semua penjaga agar menyerah dan berkumpul di satu ruangan. Kepala polisi terkait rupanya tidak tinggal diam. Ia sudah mengirim seorang agen khusus untuk menyelinap masuk melalui pipa udara. Dan sesampainya di ruang pengawasan, si agen menggunakan kamera kecil untuk memeriksa area sekitar, tanpa sadar jika debu yang tersangkut di area penyaringan satu persatu jatuh ke atas meja, sehingga nggak tepat saat si agen mati. Dan rencana kepala polisi gagal total. Frank terlihat berjalan di atas jembatan
ditemani oleh Yuli yang memiliki jiwa kemanusiaan tinggi. Entah rencana seperti apa yang Frank siapkan untuk menangkap Mick. Yang pasti, ia sangat optimis bisa memujuk Mick untuk mendonorkan sebagian sumsum tulang belakangnya. Sesampainya di dalam, Frank dan Yuli langsung berpisah. Yuli akan pergi merawat dan menjaga si Ujang, sementara Frank akan berusaha mencari cara supaya bagaimana menangkap si Mick hidup. Setelah mengikat paret penjaga, Mick pun ngadodoho ke dekat jendela yang berhadapan langsung dengan jembatan penghubung, di mana ia ternyata sudah meletakkan satu tangki oksigen di tenggo-tengga jembatan tersebut, agar ketika para pasukan polisi melewatinya, Mick bisa menembaknya dan menghabisi semua polisi sekaligus. Frank secara kebetulan mengetahui akan rencana busuk tersebut, sehingga ia dengan cepat memberitahu kepala polisi agar menyuruh pasukannya untuk mundur dan tebak apa yang terjadi. Setelah berhasil menyelamatkan rekan-rekannya, Frank pun bergegas pergi ke ruangan tempat si Ujang dirawat untuk memeriksa keadaannya. Tetapi Mick keburu mengetahui akan hal itu dan mengancam akan membunuh Frank apabila pintunya tidak segera dibuka. Setelah pintunya dibuka dan si Ujang loncat ke pelukan Frank, Mick pun menembak kaki Shere-Khan, dan karena sudah cukup main-mainnya, Mick pun meminta Frank untuk tepati janjinya soal membantu ia keluar dari gedung ini. Ingin membahayakan Ujang putranya, Frank pun terpaksa memberitahu tentang jalur lift rahasia yang bisa Mick gunakan untuk kabur dari gedung ini. Karena butuh jaminan perlindungan, Mike pun akan membawa si Ujang bersamanya. Yang hal itu membuat Frank langsung naik pitam dan berlokasi di ruang mayat. Mick dengan cepat membebol dinding yang di belakangnya terdapat jalur rahasia yang menuju ke terowongan bawah tanah. Ia sempat terlibat percakapan kecil dengan si Ujang yang inti obrolannya Mick memberikan motivasi kepada si Ujang agar tetap semangat hidup. Seberat apapun masalahnya, separah apapun penyakitnya, ingat itu bisa jadi penggugur dosa yang mungkin tidak bisa ditebus oleh amalan apapun. Tetaplah hidup, walau jadi beban. Tepat saat Mick kabur, Frank pun datang dan langsung menyuruh putranya untuk kembali ke ruang perawatan. Sementara ia akan mengejar Mick sendirian dengan ikut masuk ke dalam terowongan. Terlambat, Mick keburu berhasil keluar melalui lubang jalan yang tak berapa lama setelah Mike berhasil mencapai permukaan. Frank pun menyusul keluar dan mendapati seorang sopir tergeletak di pinggir jalan yang berdasarkan keterangan dari para saksi. Mick kabur menggunakan truk biru yang direbut dari pas supir. Dengan cepat, Frank meminjam salah satu mobil petugas sembari berkoordinasi dengan para polisi setempat yang demi menyelamatkan satu nyawa manusia, yaitu putranya sendiri. Frank sampai nekat menimbulkan kekacauan di jalan raya, tapi tidak sampai melindas warga sipil yang tidak berdosa dengan sengaja. Oke, ketika Mick sudah terlihat, Frank langsung mengecohnya agar belok ke jembatan yang dapat bergerak, dan Mick terpaksa keluar dari mobil dan berjalan ke atas jembatan sembari mencari jalan lain untuk melarikan diri. Dengan santai, Frank pun berjalan menyusulnya karena sudah tahu tidak ada jalan lain lagi untuk Mike bisa kabur dari tangkapannya. Dan lagi, kepala polisi lagi-lagi muncul menggunakan helikopter dan mencoba menembaki Mick dari atas. Frank berhasil melindunginya menggunakan tubuhnya sendiri sebagai tameng. Dalam kondisi yang sudah sangat kelelahan, Mick saja mencoba kabur dengan akan loncat dari atas jembatan dan karena sempat terkena tembakan di bagian kaki, Mike pun pingsan di dalam air tepat saat Frank berhasil ikut loncat. Frank berhasil menariknya naik ke atas permukaan dan langsung menyerahkannya kepada pihak medis yang tiba di sana. Tanpa buang waktu, prosedur transplantasi pun langsung dilakukan dengan menyedot sebagian sumsum tulang belakang Mick yang akan dimasukkan ke dalam tubuh si Ujang. Setelah beberapa waktu berlalu, kondisi si Ujang mulai pulih dan membaik, yang artinya prosedur transplantasi sukses berjalan dengan lancar. Mick sendiri terlihat masih terbaring di atas ranjang dan butuh beberapa bulan untuk ia bisa pulih seperti semula. Di mana saat petugas polisi datang untuk memeriksa, Mick yang sudah sadar pun bertanya terkait bagaimana kondisi si Ujang saat ini. Dan tebak apa yang terjadi selanjutnya. Entah bagaimana kisah Mick selanjutnya, ia benar-benar bajingan tangguh yang sepertinya sulit mati. Tapi, satu hal yang patut diacungi jempol dari sosok si Mick ini adalah meskipun ia seorang penjahat yang tidak memakai seragam,
Tentunya penjahat kelas kakap. Ia tidak pernah menyakiti bahkan sampai menghilangkan nyawa seseorang, jika bukan dalam posisi terancam. Apalagi dengan sengaja menghilangkan nyawa seseorang di tengah jalan yang sedang menyuarakan keadilan dan kebenaran.